Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bin Muzaki. Kami akan menerangkan tentang penerapan pendidikan 4.0 di era pandemi, dan saya ditemani oleh dua orang teman saya, Irma dan Nida. Perkenalkan, saya Irma Erviana Ningrum, NIM D93217099, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, semester 6, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya Nida Maratul Azkia, NIM D03217027, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 6, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih pendidikan 4.0 itu. Kita tahu bahwa era 4.0 itu merupakan era inovasi destruktif, yang mana era ini itu berdampak atau berkembang sangat pesat, yang mana dapat berdampak atau dapat menciptakan pasar baru dan bisa menghancurkan pasar yang sudah ada serta teknologi yang sudah ada. Era ini itu bukan hanya berdampak pada bidang industri saja loh, namun juga berdampak pada aspek kehidupan manusia yang ada di dunia, baik itu bidang pendidikan. Nah, para ahli pendidikan atau para ahli teori pendidikan menyebut pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini itu untuk menambahkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Pendidikan era revolusi industri 4.0 ini adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman. Contohnya, memanfaatkan Internet of Things atau IoT. Di sisi lain, pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Bagi lembaga pendidikan, revolusi industri 4.0 ini itu diharapkan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, dan relevansi dalam mewujudkan kelas dunia. Untuk mewujudkan semua hal itu, maka harus dilakukan melalui yang pertama yaitu blended learning atau melalui kolaborasi. Yang kedua melalui based learning atau melalui aplikasi, serta yang ketiga yaitu melalui flipped classroom atau interaksi publik dan interaksi digital. Di sini saya akan membahas poin tentang pendidikan di era revolusi industri 4.0 di masa pandemi. Sejak dikeluarnya surat edaran nomor 36962/MPK-TTA/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 oleh Mendikbud dan diberlakukan beberapa hari kemudian, seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun kampus dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka secara langsung, di mana pendidik dan peserta didik hadir secara fisik di ruang kelas dan tempat belajar, kini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui media elektronik yang disebut e-learning, baik secara sinkron ataupun secara nirsinkron. E-learning nirsinkron dapat dilakukan secara dalam jaringan atau daring maupun secara luar jaringan atau luring. Pada pembelajaran daring, pendidik dan peserta didik pada waktu yang sama berada dalam aplikasi atau platform internet yang sama dan dapat berinteraksi satu sama lain layaknya pembelajaran konvensional yang dilakukan selama ini. Sedangkan pada pembelajaran luring, pendidik melakukan pengunggahan materi melalui web, mengirim lewat surat elektronik atau email, ataupun mengunggahnya melalui media sosial untuk kemudian dapat diunduh oleh peserta didik. Dalam cara luring, peserta didik melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa terikat waktu dan tempat. Belajar di rumah melalui aplikasi tertentu, kuliah daring, bimbingan, dan seminar daring merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan pendidikan era revolusi 4.0. Bagaimana tidak?
baik pengajar maupun peserta didik dipacu untuk memahami setidaknya penggunaan teknologi digital. Di sisi lain, peserta didik juga dipaksa untuk mengeksplor teknologi dan informasi dan menyalurkan kreativitasnya melalui inovasi dalam tugas yang diberikan. Tentu penyesuaian diperlukan dalam penerapan pendidikan era revolusi 4.0, akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya wabah COVID-19 menjadi salah satu pendorong penerapan sistem ini. Di balik hal tersebut, peserta didik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan pendidikan era revolusi 4.0 dengan menerapkan Internet of Things atau IoT sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya melalui tugas bersama atau kolaborasi, tugas individu maupun proyek tertentu yang bermanfaat di tengah situasi pandemi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dalam menerapkan e-learning, kita pasti menggunakan sebuah aplikasi. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang saya sarankan ini. Yang pertama adalah Google Classroom, Edmodo, Zoom, Psikologi, dan media sosial. Yang pertama saya akan mengulas tentang Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah layanan web gratis yang disediakan oleh Google yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mendistribusikan dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Dua adalah Edmodo. Edmodo adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah K-12. Jaringan Edmodo memungkinkan guru untuk berbagi konten, mendistribusikan kuis, tugas, mengelola komunikasi dan dengan siswa, kolega, dan orang tua. Tiga adalah Zoom. Zoom adalah satu aplikasi video conference yang jamak digunakan. Aplikasi ini menyediakan sejumlah fitur yang dapat membantu penggunaan saat bekerja dan belajar dari rumah, seperti ketika menggelar rapat di dalam kelas. Keempat adalah Psikologi. Psikologi adalah salah satu web dengan bentuk web sosial yang mempunyai strategi menarik dalam menggabungkan ilmu pembelajaran dengan jaringan sosial, sehingga mudah untuk dipahami dan digunakan. Dengan adanya psikologi, masalah pelajaran sudah mudah untuk diakses seperti layaknya belajar di kelas. Fungsi dari laman web ini juga sama dengan yang lain seperti Blackboard dan WebCity yang di dalamnya memberikan penawaran, yaitu guru untuk membantu dalam memahami pelajaran. Selanjutnya adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum dalam dunia virtual. Ini juga bisa digunakan di dalam sebuah pendidikan e-learning. Tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi sebuah aplikasi bahkan yang diciptakan oleh anak-anak negeri ini yang bisa digunakan oleh pendidikan e-learning yang akan kita terapkan di Indonesia ini. Demikian dari saya. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.